Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Megawai Official. Pada pembelajaran atau kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aturan menentukan pilok satu bilangan oksidasi suatu unsur dalam sebuah senyawa. Materi ini merupakan bagian dari pembahasan tentang reaksi reduksi dan oksidasi untuk kelas 10 semester 6. Dengan demikian, aturan menentukan pilok suatu unsur ini bagian dari bagaimana kita menentukan reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Ya, untuk itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai. Yang pertama adalah nanti setelah mempelajari ini peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan ketentuan bilangan oksidasi. Dan tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan piloks atom suatu unsur dalam senyawa atau ion untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Ini dua tujuan yang kita capai. Untuk itu, sebagai pendahuluan, kita lihat kembali tentang peta konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang berkaitan dengan bilangan oksidasi dan aturan bilangan oksidasi serta penentuan bilangan oksidasi. Ini bagian konsep kedua setelah kemarin kita mempelajari reaksi reduksi dan oksidasi. Kita sekarang melanjutkan tentang bilangan oksidasi itu sendiri. Ya, yang kita bicarakan di sini berarti ada dua poin: aturan pilok dan menentukan pilok itu bagaimana, serta nanti ada tambahan bagaimana Anda itu menentukan reaksi itu termasuk redoks atau bukan, gitu ya. Nah, untuk itu mari kita lihat langsung tentang aturan bilangan oksidasi. Sebelum kita dalam mengenai aturan bilangan oksidasi, perlu Anda tahu bahwa konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi ini atau konsep ketiga ini merupakan konsep redoks yang sekarang digunakan oleh siapapun yang mempelajari ilmu kimia. Karena konsep ini dianggap konsep yang paling lengkap dibanding dua konsep sebelumnya, yaitu yang pertama konsep reaksi reduksi oksidasi berkenaan dengan unsur oksigen, penerimaan dan pelepasan unsur oksigen, serta yang kedua konsep reaksi reduksi dan oksidasi berkenaan dengan transfer elektron. Ya, karena ini adalah konsep yang paling lengkap, maka perlu kita tahu yang pertama adalah apa itu bilangan oksidasi. Menurut definisinya, bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk melepas atau menerima elektron. Jadi untuk melepas atau menerima elektron tergantung nilai dari angka atau bilangan oksidasi itu. Nah, dari definisi ini kemudian bagaimana menentukan angka-angka tadi? Ya, kita lihat aturannya untuk menentukan bilangan oksidasi ini. Yang pertama, unsur bebas memiliki piloks 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang tidak terikat dengan unsur lain yang berbeda jenis. Maksudnya ini, H2O berarti H terikat dengan O, berarti dia bukan unsur bebas. Ya. Tetapi kalau terikat dengan unsur sejenis masih termasuk unsur bebas. H2 walaupun jumlahnya walaupun jumlahnya 2 tapi tetap 1 H gitu ya. N2O2 F2 Cl2 Br2 I2 P4 S8 S walaupun jumlahnya 8 tetap termasuk unsur bebas karena masih unsur yang sama. Kemudian Al dan Fe. Unsur-unsur ini piloknya berharga 0. Walaupun S8 tetap 0, P4 juga 0, Al 0, Fe 0. H2 juga. Ya, itu aturan pertama. Kemudian aturan yang kedua, bilangan oksidasi atau piloksnya H dalam senyawa pada umumnya +1. Jadi secara umum H itu nilai piloknya adalah +1. Contoh, pilok H dalam H2O itu berarti H ini piloknya +1. Pilok H dalam NH3 berarti H ini piloknya adalah +1. Kecuali, ya betul ada ini kecuali berarti hanya sedikit saja. Apabila H membentuk senyawa hidrida logam. Ya, senyawa hidrida logam itu adalah senyawa dibentuk antara logam dengan hidrogen, namanya hidrida logam. Maka pilok H itu tidak +1 tapi jadi -1. Contoh senyawa hidrida NaH, Na ini logam mengikat H, maka H ini piloknya -1. PaH2 walaupun H nya 2 ini tapi piloknya H tetap -1, gitu ya. Itu tentang bilangan oksidasi H dalam senyawa. Kemudian aturan berikutnya yang ketiga atau ketiga, pilok O dalam senyawanya pada umumnya memiliki nilai -2. Contoh, pilok O dalam H2O ini itu juga -2. Jadi H nya +1, O nya -2 ya. Piloknya O dalam H2SO4 walaupun ada S atau ada H, piloknya O tetap -2 walaupun jumlahnya 4 sini. Piloknya O dalam CaO juga -2. Kecuali dalam senyawa peroksid. Apa itu senyawa peroksid? Senyawa peroksid adalah senyawa yang jumlah O-nya berlebih atau lebih banyak. Contohnya ini H2O, O-nya 1, lalu itu jadi H2O2, maka namanya menjadi peroksid namanya ya. Maka piloksnya O itu tidak -2 lagi tapi jadi -1. Dan dalam senyawa superoksid, O-nya lebih banyak lagi. Mestinya ini K2O tapi ternyata menjadi KO2, O-nya jadi berlebih, piloknya O menjadi -1. Ya, tapi kalau di sini K2O2 itu berarti masuknya peroksid. Ya kan? Tapi kalau A-nya kok tidak 2 tapi menjadi 1 namanya jadi superoksid. Itu piloknya jadi -1. Ya, kecuali jadi ini ditemui pada sedikit senyawa. Tapi umumnya piloknya O itu adalah -2. Itu yang perlu Anda ingat. Yang keempat atau yang ketiga, pilok suatu unsur dalam ion monoatomik atau ion tunggal. Mono itu satu ya, ion tunggal sama dengan muatannya. Jadi pilok unsur dalam ion monoatomik sama dengan muatannya. Contoh, pilok Fe dalam ion Fe3+ berarti +3 sesuai muatannya. Piloknya Fe dalam ion Fe2+ berarti +2 sesuai muatannya. Ya. Pilok O dalam ion O2- berarti -2 sesuai muatannya. Ingat itu. Pilok Cl dalam ion Cl- -1 sesuai muatannya. Itu aturan yang keempat. Jadi aturan-aturan ini mohon diingat-ingat karena ini sebagai aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Kalau nanti Anda tidak ingat aturan-aturan ini, Anda akan mengalami kesulitan apabila harus menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam sebuah reaksi atau suatu senyawa. Aturan berikutnya, aturan yang kelima, pilok unsur logam selalu bernilai positif. Contoh, pilok unsur logam golongan 1A. Golongan 1A itu H ini sudah ada tadi sebetulnya di aturan, jadi nggak termasuk golongan 1A sebetulnya. Tapi kalau ini unsur logam, H itu kan 1A itu kan logam. Itu dimulai dari Li, NaK, RbCs, Fl, dan H berada di atas golongan 1A. Itu piloknya +1 sesuai golongannya. 1A +1, 2A +2. Golongan 2A ada harus PN, GCA, SMB, ARA. Kemudian golongan 3A +3, BAL, GA, INTI. Pilok unsur Fe itu ada +2 dan +3. Ya, jadi nilainya selalu positif ya, +1 +2 +3. Ya, ini juga +1 +2 unsur Cu selalu positif. Unsur logam itu H +1 +2, AU +1 +3 gitu kan, Ag +1, Zn +2, Sn +2 dan +4 gitu ya.
intinya selalu positif. Nilainya ini nanti tergantung dari unsur yang tingkat lainnya, itu bisa plus 2 bisa plus 3, makanya di sini ada 2 tuh. Kalau yang satu berarti pasti plus 1, Cn pasti plus 2 gitu ya. Itu bilangan oksidasi unsur logam. Pp ada yang plus 2 dan plus 4, serta bilok Pp itu plus 2 plus 4 juga. Itu aturan untuk unsur logam. Kemudian aturan yang ke-6, bilok unsur golongan 7A, golongan 7A itu maksudnya adalah FeCl Bri pada senyawanya min 1. Jadi ini F itu kalau H dengan F berarti F nya min 1 gitu ya. Contohnya H dengan Cl misalkan berarti Cl nya min 1 dan seterusnya. Aturan berikutnya, jumlah bilok unsur-unsur dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Maksudnya senyawa yang netral itu sama dengan jumlah biloknya, unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu 0. Jumlah bilok H2SO4 itu 0. H2SO4 itu terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, 4 atom O, sehingga jumlah bilok H2SO4 itu terdiri dari 2 kali biloknya H ditambah 1 kali bilok S ditambah 4 kali bilok O sama dengan 0. Ini jumlah totalnya 0 ya. Dari jumlah total 0 seperti ini maka kita bisa menentukan biloknya S. Misalkan biloknya S maka dapat dicari dengan 2 kali bilok H ditambah 1 kali bilok S ditambah 4 kali bilok O sama dengan 0. Dari persamaan ini maka menjadi 2 kali biloknya H tadi diaturan plus 1 ya kan, kemudian 1 kali biloknya S yang akan dicari, kemudian 4 kali bilok O itu diaturan tadi umumnya min 2 sama dengan 0. Ini tinggal Anda kalikan, 2 kali plus 1 berarti plus 2, 4 kali min 2 berarti min 8. Ini makanya plus 2 ditambah 1 kali biloknya S ditambah min 8 sama dengan 0, maka biloknya S bisa ditentukan dari plus 2 nya ini pindah ruas jadi min 2 ya kan, bilok S sama dengan 0, nolnya ini pindah ruas ke sini menjadi min 2 ya kan, ditambah 4 kali min 2 min 8 pindah ruas jadi plus 8, 0 min 2 ketemu plus 8 jadinya plus 6, jadi biloknya S dalam senyawa H2SO4 adalah plus 6. Demikian pula untuk contoh yang lain, misalkan biloknya CO H2 2 kali ya, kalau seperti ini berarti hitungnya H, hitung jumlah atom H itu H nya kali 2 N nya kali 2, sorry, N nya kali 2 maksud saya, H nya 2 kali 2 jadi 4, berarti N nya 2, H nya 4 sama dengan 0 ya. Berarti ini dalam mencari atau menghitung jumlah bilok COH2 2 kali itu 1 kali biloknya C, 1 kali biloknya C ditambah 1 kali biloknya O, karena O nya 1 ini indeksnya, ditambah 2 bilok N tadi dikalikan 2, indeksnya 2, berarti 2 kali biloknya ditambah 2 kali itu kan 4 kali biloknya sama dengan 0. Dan nanti sudah ada persamaan seperti ini, kamu sudah bisa menulis seperti ini. Tinggal selanjutnya apabila mau menentukan bilangan oksidasi salah satu unsur tergantung unsur mana yang mau ditanyakan ya gitu. Ini cara menentukan bilangan oksidasi berdasarkan jumlah unsur-unsur dalam satu senyawa netral yang hasilnya adalah 0. Baik, kita lanjutkan. Untuk aturan yang terakhir dalam menentukan bilangan oksidasi ini adalah aturan yang ke-H, di mana jumlah bilok unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sesuai dengan muatannya. Maksudnya ion poliatomik berarti ion yang terbentuk dari banyak atom. Contoh, ion poliatomik FeOH+, ya ini berarti terdiri dari 1 atom Fe sehingga 1 kali bilok Fe ditambah 1 atom O, berarti 1 kali bilok O ditambah 1 kali bilok H sama dengan plus 1, karena matanya plus 1 ini. Dari sini maka bilok Fe dapat dicari dengan 1 kali bilok Fe ditambah bilok O dalam aturan yang sudah kita bahas tadi adalah min 2, berarti 1 kali min 2 ditambah bilok H adalah plus 1, 1 kali 1 plus 1 kali 1 sama dengan plus 1. Maka bilok Fe sama dengan plus 1 ya, kemudian min 2 kali 1 min 2 pindah ruas jadi plus 2, kemudian 1 kali plus 1 pindah ruas jadi min 1, sehingga ada plus 1 ditambah plus 2 plus 3 dikurangi 1, maka bilok Fe nya adalah plus 2. Jadi bilok Fe adalah FeOH+ sama dengan plus 2. Jumlah bilok SO42 min contoh berikutnya ya. Jumlah bilok SO42 min sama dengan 1 kali biloknya S ditambah 4 kali biloknya O, 4 kali bilok O sama dengan min 2 sesuai dengan muatan ini. Maka bilok S dapat dicari dengan 1 kali bilok S ditambah 4 kali bilok O di aturan itu min 2, berarti 4 kali min 2 sama dengan min 2. Maka bilok S nya adalah min 2 ini ditambah 4 kali min 2 min 8 pindah ruas jadi plus 8, maka 2 ditambah 8 min 2 ditambah 8 hasilnya adalah plus 6. Maka bilok S bernilai plus 6. Itu aturan untuk yang terakhir tentang jumlah bilok unsur dalam suatu ion poliatomik. Baik, contoh yang lain untuk menentukan bilok unsur dalam senyawa atau ion agar lebih jelas ya, misalkan tentukan bilangan oksidasi dari Cl dalam senyawa H2Cl2O7. Ini bisa kita cari bahwa dalam senyawa H2Cl2O7 ini bersifat netral karena di sini tidak ada muatannya, sehingga jumlah bilangan oksidasi atom penyusunnya berjumlah 0. H2Cl2O7 tersusun dari 2 atom K ya, kemudian 2 atom Cl dan 7 atom O. Dengan demikian 2 kali bilok K ditambah 2 kali bilok Cl ditambah 7 kali bilok O sama dengan 0. Nah, selanjutnya bilok K sesuai aturan yang sudah kita bahas bahwa ini golongan 1A, maka dia plus 1, 2 kali plus 1, kemudian bilok Cl nya akan kita cari 2 kali bilok Cl dan 7 kali bilok O. Nah, bilok O sesuai aturan yang sudah kita bahas tadi min 2, jadi 7 kali min 2. Dari sana maka 2 kali plus 1 plus 2 ditambah 2 kali bilok Cl, 7 kali min 2 min 14 sama dengan 0. Maka 2 kali bilok Cl dikurangi 12, min 12 ini adalah dari min 14 ketemu plus 2 jadi min 12 sama dengan 0. Maka 2 kali bilok Cl adalah plus 12, maka bilok Cl nya adalah 12, ini pindah ruas dibagi 2 ya sama dengan plus 6. Jadi bilok atom Cl dalam H2Cl7 sama dengan plus 6. Ini contoh menentukan bilangan oksidasi dalam senyawa atau ion. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan konsep bilangan oksidasi ini dalam menentukan suatu reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Banyak reaksi reduksi oksidasi yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep keterlibatan oksigen maupun transfer elektron, tetapi dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi ini. Mengapa? Karena memang konsep ini, konsep ketiga ini dianggap konsep yang paling sempurna, paling bagus. Contohnya,
pada reaksi antara Mg ditambah Cl menjadi MgCl2 plus H2 ini. Ya, maka apabila kita hitung bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa ini, Mg ini berarti bebas tidak terikat dengan yang lain, maka biloknya 0. Aturannya biloknya plus 1, ya kan? Cl karena golongan 7A maka biloknya min 1. Mg golongan 2A berarti biloknya plus 2, Cl min 1, dan H2 ini unsur bebas maka biloknya 0. Setelah kita hitung bilok masing-masing ini, maka kita mendapatkan harga perubahan bilok terdapat pada Mg yang pertama dari 0 berubah jadi plus 2, berarti Mg naik biloknya. Kemudian yang kedua yang berubah adalah H dari plus 1 menjadi 0, sedangkan Cl ini biloknya tetap min 1 dan min 1. Nah, dari perubahan bilok yang ada, maka kita bisa menamakan bahwa atom Mg ini mengalami kenaikan bilok dari 0 ke plus 2, sehingga atom Mg mengalami reaksi oksidasi, dan atom H mengalami penurunan bilok dari plus 1 menjadi 0, maka H ini dikatakan mengalami, atau HCl, senyawa HCl ini dikatakan mengalami reaksi reduksi. Nah, itulah cara penggunaan konsep bilok dalam menentukan reaksi redoks. Dengan demikian, reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Mengapa? Karena ada unsur yang mengalami reduksi dan ada unsur yang mengalami oksidasi. Nah, ini tentang penggunaan konsep bilok pada penerapan atau penentuan reaksi reduksi atau oksidasi. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau dari reaksi ini tidak ada unsur-unsur yang mengalami perubahan bilok, maka reaksi tersebut ya bukan reaksi redoks. Selanjutnya, ada reaksi yang disebut dengan reaksi autoredok atau disproporsionasi. Mengapa? Ada kalanya memang dalam reaksi redoks satu zat itu mengalami reaksi oksidasi dan sekaligus mengalami reaksi reduksi. Contohnya pada reaksi Cl2 plus 2 NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Na di sini golongan 1A berarti plus 1, di sini juga Na plus 1, sehingga Na tidak mengalami perubahan bilok. O itu min 2, di sini O-nya tetap min 2, yang ini juga min 2, berarti O tidak mengalami perubahan bilok. H juga di sini plus 1, yang di sini juga plus 1, sehingga tidak mengalami perubahan bilok. Dan yang mengalami perubahan bilok hanya Cl2 ini. Yang pertama, Cl2 jika dibandingkan dengan Cl yang berikatan dengan Na pada NaCl ini. Ya, Cl2 ini unsur bebas, berarti biloknya 0. Setelah berikatan dengan Na, maka Cl biloknya berubah jadi min 1. Maka Cl ini mengalami penurunan bilok. Di sisi lain, Cl2 ini yang biloknya 0 berubah menjadi NaClO. Maka Cl pada NaClO ini ternyata memiliki harga bilok plus 1, sehingga di sini terjadi kenaikan bilok dari 0 menjadi plus 1. Dengan demikian, Cl2 ini mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, mengalami kenaikan bilok dan penurunan bilok. Sehingga reaksi yang hanya dialami oleh satu unsur mengalami dua reaksi sekaligus disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Ya, itulah penjelasan mengenai reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Catatannya seperti bagian akhir dari pembelajaran kali ini, bahwa dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi menurut teori Bilok terdapat tiga jenis kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah reaksi redoks. Maksudnya, kemungkinan yang pertama reaksi redoks ini jika dalam suatu reaksi itu terjadi reduksi dan oksidasi, ya kan? Maka reaksi itu dikatakan reaksi redoks. Yang kedua, reaksi autoredoks. Jika dalam reaksi itu terjadi reduksi dan oksidasi, tetapi yang mengalami hanya satu unsur saja, maka disebut dengan reaksi autoredoks. Dan yang ketiga, dikatakan reaksi bukan redoks jika dalam reaksi tersebut tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut termasuk bukan reaksi redoks. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.